Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi kita. Kita memasuki bab jawazim. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, jawazimul mudhari'i, alat-alat penjazm untuk fiil mudhari'. Wal jawazimu tsamaniyata asyara. Alat penjazm ada 18. Ya, ada banyak sekali. Baik, apa saja nanti disebutkan di sini. Wahiya lam, lamma, lam, alamma, lamul amr, ad-du'a, la fin nahi. Ad-du'a maksudnya ini, ad-du'a ini maksudnya ya tadi lamul amr, terus doa maksudnya lam untuk bermakna doa gitu. La fin nahi, terus la bermakna doa. Wa in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Wa iza dan iza fi syi'ri, dalam syair secara khusus, dalam syair saja iza termasuk bisa menjazmkan fi'il mudhari', tapi ketika dalam syair saja. Dan tentunya yang kita fokuskan nanti, kita fokuskan membahas ya alat penjazm yang memang di sini tidak ada di tempat di kitab-kitab dasar ya, seperti kitab Muyassar. Di kitab Muyassar yang tidak disebutkan adalah lam doa dan la doa, enggak ada kan. Nanti kita coba bahas di sini. Dan iza pada syair juga. Syair itu maksudnya syair. Itu juga tidak disebutkan di kitab seperti kitab Muyassar. Nah, kita nanti coba bahas ya. Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, al-jawazimu jam'u jazimin. Istilah jawazim pada judul jawazim ya, itu bentuk jamak dari jazim, dari jazimin ya, alat yang menjazmkan. Jazm, kenapa jazim itu dijamakkan pada judul ini? Wa huwa mudzakkarun ala jawazima ya, ala jawazim. Jadi lafaz jazim sendiri itu mudzakkar, namun ketika sudah menjadi jamak jawazim, nah itu sudah menjadi jawazim sendiri sebenarnya muannas ya. Karena jawazim kan jamak taksir ya. Jamak taksir itu kan dihukumi muannas. Namun kalau mufradnya jazimnya mudzakkar. Ya, mufradnya apa? Mudzakkar. Li'annahu li ghairi akil, dan karena ini tidak menunjukkan ya sifat untuk sesuatu yang berakal. Yaqulu, kenapa tidak berakal? Karena yang menjazmkan di sini kan huruf ya, bukan manusia ya yang berakal, tapi huruf kan tidak berakal. Yaqulu al-jawazimu tsamaniyata asyara, pada kutipan matan disebutkan alat penjazim ada 18, yakni tsamaniyata asyara jaziman, daliluha ma aslafna atatabu'u wal istiqra'u. Yakni dalilnya ada apa? Ingat kalau ada yakni berarti setelahnya itu maf'ul bihnya. Maka samaniyata asyara, sebenarnya samaniyata asyara, samaniyata dibaca di sini fathah akhirannya, sebenarnya bukan semata-mata maf'ul bih kan? Karena memang susunannya apa? Susunannya memang tarkib ya. Tarkib adadi yang memang mengharuskan mabni atas fathah. Sebenarnya tanpa ada yakni pun sudah samaniyata asyara. Namun dengan yakni ditambah kuat lagi kedudukannya sebagai maf'ul bih ya, yaitu fi mahalli nasbin, karena dia mabni, samaniyata asyara ini mabni, sehingga i'rabnya fi mahal. Jaziman ya, sebagai alat penjazm. Daliluha, apa buktinya? Buktinya bahwasanya 18 itu adalah tatabu wal istiqra', adanya hasil penelitian dan pengkajian. Ma'aslafna itu artinya apa? Sebagaimana yang telah kami bahas dahulu. Dari kata salaf ya, salaf itu kan sesuatu yang terdahulu. Ma'aslafna ya, maksudnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya adanya 18, jumlah 18 alat penjazim ini hasil penelitian ulama.
bukan karena Al-Qur'an, bukan karena hadisnya. Hadhil hurufu minha ma tajzimu, ini kita baca fi'il ma'lum saja. Hadhil huruf, ya huruf-huruf ini di antaranya ma tajzimu fi'lan wahidan, ada yang menjazim hanya satu fi'il saja, hanya satu fi'il mudhari saja. Contohnya lam, lamma, alam, lam amr, lam doa, gitu cara bacanya. Doa itu maksudnya masih atof ke lamu al-amr situ. Lam la fi nahi dalam konteks larangan, dan juga la fi doa gitu maksudnya. Hadhihi samaniyatun, ini ada 8 jumlah alat penjazim yang menjazimkan satu fi'il mudhari saja. Wa yabqa, sisanya minas samaniyata asyara, dari 8 yang menjazimkan satu fi'il mudhari itu adalah sisanya ada 10, yaitu tajzimu fi'laini, yang menjazimkan 2 fi'il mudhari sekaligus. Nah, berikutnya lam, kita bahas yang pertama dengan lam. Ana bacakan dulu. Lam taqulu yadribur rajulu waladahu idza asa'al adaba. Ya, laki-laki itu atau seorang bapak itu, konteksnya seorang bapak mungkin ya, laki-laki dewasa. Bapak itu memukul anaknya apabila anaknya itu buruk adabnya, enggak bagus akhlaknya, maka dipukul oleh bapaknya. Maka di situ perhatikan ya, kemudian kita masukkan adkhil, masukkanlah lam ala yadribu pada fi'il mudhari yadribu taqulu, sehingga engkau katakan lam yadrib gitu ar-rajulu, kemudian disambung jadi lam yadribir rajulu, demikian ya, disambung jadi apa, lam yadribir rajulu. Kemudian waladahu hina adabah, hina di situ maknanya sama seperti idza, apabila atau ketika. Malladzi hawala yadribu ila yadrib, ya, apa yang menyebabkan semula yadribu menjadi yadrib? Ya tentu saja ada alat penjazim lam di situ, jazamatil fi'la, ya, yang menjazimkan fi'il mudhari yadribu. Hadza amaluha, inilah ya fungsi dari lam menjazimkan, amalan dari lam. Kunna naqulu, ya, kita katakan yadribu rajulu waladahu hina asal adaba. Al-ana qulna, sekarang kita katakan lam yadrib malladhi hadasa fil jumlati, apa yang terjadi pada kalimat tersebut. Konteksnya ini konteksnya apa? Anafyu badalul isbati, ya. Di situ anafyu ada konteks nafi, badalul al-isbati, ya, dia menggantikan konteks positif. Jadi awal kalimatnya kan positif, teman-teman. Sebelum ada lam kan positif ya kan tadi. Ketika masuk lam jadi dibadalkan, diganti konteksnya, bukan lagi isbat tapi nafi. Ya, jadi maknanya negatif. Yadribu rajulu asalnya kan positif. Yadribu rajulu waladahu hina asa'al adaba, positif. Mata dorobu, kapan terjadinya pemukulan tersebut? Kapan? Sini jelaskan. Al-ana, sekarang, fil waqtil hadir, pada waktu sekarang. Karena fil mudhari maknanya ya hal wal istiqbal, bisa sekarang, bisa akan datang. Lam yadrib ar-rajulu waladahu hina asal ada mata. Nah, kalau pakai lam, ingat pembahasan kita sebelumnya, lam itu fungsinya apa? Menghawal, mentahwil, membawa, mengubah makna fi'il, fungsi atau ya waktu fi'il mudhari menjadi lampau. Nah, fil madi pada waktu lampau. Dahulu, nah, terjemahnya jadi apa? Bukan sekarang tapi dahulu, ya, bapak itu, laki-laki itu, ya, pernah memukul anaknya. Tidak pernah memukul anaknya dari dulu tuh enggak pernah. Bapak itu memukul anaknya itu enggak pernah. Maknanya dahulu, tidak pernah. Idan, jika demikian afadat lam salasa fawaida, sehingga bisa diambil faedah bahwasanya lam itu memiliki 3 fungsi, yang satu nafi, 2 penjazm, yang ketiga qalb. Qalb ya tahu insyaallah maknanya, itu nanti dijelaskan di bawahnya. Wa in syi'ta nafyun wa in syi'ta qul nafyun wa qalb wa jazm. Boleh juga engkau kalau kamu mau ucapkanlah nafi, qalb, jazm juga boleh. Enggak mesti urutannya seperti itu, bebas ya.
Nafyun, apa itu nafyun? Ya li'annaha hawwalatil jumlatal subutiyata ila jumlatin manfiyah. Yaitu karena disebut nafi, kenapa? Karena mengubah kalimat yang semula positif menjadi negatif. Ya. Sedangkan qalb itu mengubah dari semula fi'il mudhari itu maknanya hal, maknanya sekarang, menjadi al-madi, menjadi lampau. Kalau jazm li'annaha jazamatil fi'lal mudhari'ah, ya jelas karena menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Fa naqulu lam yadrib lam harfu nafyin wa jazmin yadrib fi'lan mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Jelas insyaallah ya. Yadribnya ini fi'il mudhari', kemudian dia majzum karena lam dan tanda jazmnya dengan sukun. Wa takallama rajulun faqala, maka seorang laki-laki berbicara, dia mengatakan lam yadribu, maka salah, khata'un. Kenapa salah? Tak jelas, ini harusnya yadrib kok pakai lam tapi masih pakai dhamma baknya. Salah. Qala asani, orang yang kedua mengatakan lam yadribu. Nah, ini boleh, ini sahih. Nah, meskipun baknya enggak sukun tapi kan di situ kelihatannya ini fi'il mudhari yang af'alul khamsah, nunnya dihapus. Jazamnya dengan hadfun nun. Nah, sahih ini baru betul, boleh. Aslinya yadribuna. Li'annahu jazamahu bihadfin nun, karena memang yadribu di situ aslinya dihapus huruf nunnya. Li'annaha minal af'alul khamsah, karena fi'il mudhari jenis af'alul khamsah. Tadi teman-teman itu yang pertama tentang lam. Nah, yang kedua ini tentang lama, sama saja sepertinya, enggak jauh beda. Lama, berikutnya lama. Taqulu masalan, contohnya pada kalimat yafrahu Zaidun, Zaid gembira. Fata'ti bilamma fataqulu lamma yafrah Zaidun. Ketika kemasukan lama, ya, maka ghayyaratil fi'la min raf'i ila jazmi, maka merubah ghayyara, ya, taghir, masdarnya taghir, mengubah fi'il mudhari tersebut semula rafa menjadi jazm. Yafrahu Zaid, ini rafa'nya, ini jumlah subutiyah, kalimatnya masih positif. Kemasukan lamma menjadi jumlah manfiyah, jadi negatif. Dan jika demikian, lamma harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Lamma itu dia huruf nafi, meniadakan perbuatan. Wa qalbin, kemudian mengubah makna waktu pada perbuatan, makna yang semula hal wal istiqbal, ya, sekarang atau akan datang, maknanya dibawa ke makna madhi. Kemudian wajazmin, maknanya lamma ini bisa menjazmkan fi'il mudhari. Lakinil farqu bainaha wa bainal lam, tetapi ada perbedaan antara lamma dengan lam. Anna lam nafiyun bila tawaqqu'in. Kalau lam itu dia itu menunjukkan makna negatif, nafi, tetapi tidak ada kemungkinan terjadinya perbuatan yang sudah dinafikan tersebut. Ya. Berbeda dengan lama. Kalau lama nafyun bitawaqqu'u, dia memang meniadakan perbuatan, tetapi masih ada, ya, peluang perbuatan itu untuk terjadi di kemudian hari. Sehingga terjemahnya lam itu tidak. Kalau lama itu seringkali diterjemahkan belum. Tidak dengan belum tentu maknanya sedikit berbeda. Kalau tidak, ya sudah jelas tidak terjadi sama sekali. Kalau belum, artinya ada kemungkinan untuk terjadi perbuatan yang dinafikan tersebut. Wallahu a'lam. Wa qaulullahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, bal lamma yazuqul azab. Ini di surat, kita bacakan dulu terjemahnya. Surat Shad ayat 8. Ayat lengkapnya berbunyi, A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri balamma yazuqu azabin. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Qur'an Allah, Al-Qur'anku, Al-Qur'an milik Allah, tetapi mereka belum merasakan azabku. Ya, tetapi mereka belum merasakan azab. Fiha nafyun lakin bitawaqqu'in. Maksudnya lamma itu punya sifat
dia maknanya negatif memang, ya, meniadakan perbuatan. Namun bitawakku, namun perbuatan itu masih memungkinkan, ya, terjadi kejadiannya, ya, tidak terjadi tapi masih memungkinkan untuk terjadi lagi, masih ada kemungkinan terjadi di kemudian hari. Sehingga tawakku'ul manfi hum mazakuhu walakin qariban yazukuna, yaitu, ya, tidak terjadi dalam artian mereka orang-orang yang mendapatkan azab itu, mereka merasakan azab, tetapi qariban yazukunahu, mereka tidak mendapatkan azab, tetapi maknanya bukan tidak sama sekali, tapi belum. Artinya qariban yazukunahu, ya, dalam waktu dekat barangkali dia terkena azab. Sehingga terjemahnya dalam Al-Quran adalah Al-Quran terjemah depan, yaitu belum. Lama itu belum, artinya masih ada kemungkinan kelak dia dapat azab. Bi khilafi lam la tadullu ala hadzal makna, berbeda dengan lam. Kalau lam tidak menunjukkan makna adanya kemungkinan, ya, bisa terjadi. Jika sudah dinafikan maka sudah pasti tidak terjadi kalau pakai lam. Baik, wallahu a'lam. Alam sekarang lam, alam. Alam wa alamma, alam dan alamma. Al-mu'alifu jazahullahu khairan wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan mengampuni beliau. Beliau Ibnu Ajrum Musahilun, orang ulama yang mempermudah, beliau telah mempermudah, ya, beliau telah mempermudah santri dalam belajar. Ja'ala alam adatu mustaqillatan, ya. Karena beliau telah menjadikan alam ini, ya, menyampaikan bahwasanya alam ini adatu mustaqillatan, ya, alat yang independen, satu kesatuan, ya. Beliau tidak merinci hamzahnya itu apa, lamnya itu apa, ya. Wal haqiqatu, padahal aslinya sebenarnya annaha laisat adatu mustaqillatan, ya, alam itu bukan kata yang independen, dia berdiri sendiri, enggak. Dia sebenarnya bisa dipecah. Innama hiya lam lakin dakhalat 'alaiha al-hamzatu, yaitu dia sebenarnya hanya lamnya saja yang memberikan efek negatif, kan. Adapun, ya, hamzahnya itu kemudian dimasukkan ke situ. Hamzah untuk istifhamnya dimasukkan, digabungkan. Lakin min ajli tashili, akan tapi dalam rangka untuk mempermudah santri, ala talib, ya, mempermudah santri. Lakin min ajli tashili ala talibil mubtadi'i, dikarenakan dalam rangka untuk mempermudah santri pemula, pelajar pemula, maka ja'alaha adatan mustaqillatan, maka Syekh ya, menjadikan lam itu sebagai alat kata yang independen, satu kesatuan, supaya mudah, enggak perlu merinci. Al-misalu qala Allah Ta'ala alam nashrah laka sadrak, contohnya pada firman Allah Ta'ala alam nashrah laka sadrak, di situ ada alam. Idza aradna al-i'raba, jika kita mau kita i'rabkan, ya, naqulu, kita katakan alamnya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ala kalamil mu'alif, ya, alamnya ini huruf penafi, meniadakan, menjazmkan dan mengubah zaman waktu menjadi waktu yang lampau. Ala kalamil mu'alif, sebagaimana perkataan penulis. Limadza, mengapa? Li'annahu ja'ala alam hiya al-adatu, ya, karena penulis menjadikan alam ini sebagai, ya, alat, ya, sebagai adat, sebagai perangkat,
satu kesatuan independen sebagai perangkat, tidak dipecah-pecah hamzahnya apa, lamnya apa. Wa ala hadza ya la nata'arradu lil hamzati. Maka dengan demikian inilah tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita tampakkan pembahasan hamzahnya. Li annal muallifa rafaqallahu bihi. Karena penulis semoga Allah memberikan rafiqnya kepada muallif. Rafiq itu maknanya memberikan kelemah lembutan, memberikan jadi orang yang mudah memberikan keringanan, toleransi. Arada an yarfuqa bil mubtadi'i. Supaya apa? Penulis ini orang yang menginginkan ya memberikan keringanan kepada pelajar pemula, karena ajrumiyah merupakan pengantar untuk pemula. Badalan min an yakula al hamzatu, maka mengganti istilah hamzah istifham ya, tidak membahas mengenai hamzah istifham yang melekat pada alam. Wa mal muradu bil istifham, apa yang dimaksud dengan istifham, tidak perlu mempertanyakan itu. Wal kharaja 'anil asli aw lam yakhruj, ya apakah keluar dari bentuk aslinya ataukah tidak keluar dari bentuk aslinya, asalnya. Karena asalnya kan lam, kemudian ditambahkan hamzah jadi alam. Wa narfuqu at-talliba, yaitu kita inginkan toleransi, memberikan keringanan kepada penuntut ilmu, pada pelajar yang mempelajari kitab ini. Karena ini kitab pengantar, maka berikanlah pengantar yang ringan, tidak perlu memperdalam permasalahan. Qala utruk al-kalam, maka jawablah, responlah, tinggalkanlah pembahasan tentang hamzah. Pada alam tidak perlu kita bahas hamzahnya ini adalah hamzah istifham dan seterusnya. Naj'aluha min dhamnil adati, kita jadikan saja hamzahnya itu bagian dari satu kesatuan dari perangkat alat ini ya, adat ini, adat penjazib. Baik. Ini contohnya pada ayat alam ya'lam bi annallaha yara, maka adatnya alam. Walaupun hamzahnya ini menunjukkan istifham secara tersendiri. Alam ya'lam bi annallaha yara, situ ya'lam menjadi jazm karena adanya alam. Berikutnya contoh yang lain, alam na'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau alam terjemahnya apa? Tidakkah atau bukankah? Ada efek bertanya, tetapi sebenarnya bukan bertanya. Bukan bertanya karena enggak tahu. Nah, coba kalau kita lihat ayat yang tadi, alam ta'lam bi annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu Allah, bahwasanya Allah itu ya maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini sebenarnya tidak perlu dijawab ya. Pertanyaannya enggak perlu dijawab karena sudah pasti ya Allah itu maha berkuasa ya terhadap segala sesuatu. Wa alamma, nah sedangkan alamma hiya lamma lakin dakhalat alaiha al-hamzah, sedangkan alamma lamma yang kemasukan hamzah. Al-mu'allifu yaqulu ij'alaha adatan wahidatan, sehingga penulis dia mengatakan ij'alha adatan wahidatan, maka jadikan satu kesatuan. Ya, lama dengan hamzah itu jadi satu kesatuan, yaitu sebagai apa? Sebagai adat, enggak dipisah-pisah. Hamzahnya itu istifham enggak, tapi jadikan satu saja, yaitu adatnya adalah alamma. Fataqulu alamma yaqul Zaidan, bukankah ya Zaid itu ya pernah berkata gitu. Ya. Naqulu alamma harfu nafin, alamma ini sama harfu nafin, wa qalbin juga harfu qalb ya, wa harfu jazmin juga sama seperti lamma yang sebelumnya. Yaqul fi'lun mudhari'un majzumun bi alamma wa alamatu jazmihi as-sukun, ya jelas ini dia menjazmkan fi'il mudhari ya jazm karena alamma tanda jazmnya dengan sukun.
Nah, sekarang lamul amr. Walamul amri yakni al-lama adallata 'alal amri. Perhatikan lamur amr ini yang kelima ya. Al penjazim yang kelima. Ya, lam menunjukkan makna perintah. Mislu contohnya qauli ta'ala liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ya, di situ ada yunfik ya, liyunfik alamu huna lil amri. Lam di sini menunjukkan amr. Yunfik itu fi'il mudhari majzum karena lam amr dan tanda jazmnya dengan sukun jelas. Insyaallah aslinya yunfiku jadi yunfik. Zunya itu fa'il dari yunfik. Marfu'un bil wawi, zunya itu asmaul khamsah, zu ya. Marfu' dengan wawu. Li'annahu minal asmaul khamsah, karena asmaul khamsah saat ini mudhaf ilaih jelas insyaallah. Qala wa du'aina, ada istilah doa tadi kan? Itu maksudnya ataf ke lamul amr ini, lam doa maksudnya. Lamud doa maksudnya. Lam menunjukkan makna doa. Hiya alamu allati yuwajjahu fiha al-khitabu ila Allah. Mislu rabbi litaghfirli. Alamu huna law kana al-mukhatabu ghairallahi lakanatil lamu alil amri. Ini teman-teman perhatikan, lamu doa itu apa bedanya dengan lam amr? Ya. Hiya alamu allati yuwajjahu fiha al-khitabu ila Allah. Jadi lam yang yuwajjahu fiha al-khitab ya, objek pembicaraan itu ya, yuwajjahu fiha ilallah. Jadi apa makna yuwajjahu fiha yang pas di sini? Memohon ya dengan lam itu kepada Allah, meminta. Sebenarnya maknanya perintah, tapi perintah yang mengandung doa. Bedanya kalau lam amr saja, yaitu namanya perintah murni dari atasan kepada bawahan. Tuntutan, ya, memerintah itu kan menuntut. Biasanya dari atasan ke bawahan. Nah, ini kan kepada Allah nggak mungkin kita memerintah Allah. Jadi makanya jadi istilahnya doa. Kenapa? Karena dari bawah ke atas. Dari hamba kepada Allah. Doa namanya. Kita meminta kepada Allah. Namanya berdoa. Bukan memerintah sebenarnya ya. Lam doa sini lam untuk menunjukkan untuk memohon kepada Allah permintaan. Mislu contohnya Rabbi litaghfir li. Nah, aslinya tagfiru jazm karena lam di situ. Ya wahai Rabbku ya, litaghfir li ya. Semoga engkau mengampuniku ya. Alamu huna law kana al-mukhatabu ghairallahi lakanatil lamu lil amri. Lam di sini seandainya mukhatabnya ghairallah, mukhatab itu yang ditujukan permintaan tadi itu bukan Allah atau selain Allah, lakanatil lam, barulah jadi lam amr lagi. Jadi kalau mukhatabnya bukan Allah, maka jadi lam amr lagi, lam biasa, lam amr biasa. Tapi kalau mukhatabnya Allah, maka enggak mungkin kita memerintah Allah, ya kan? Maka jadi doa namanya. Baik teman-teman, itu maksudnya. Lakin lamma kana al-khitabu muwajjahan ila Allah. Jadi objeknya itu ya menunjukkan permintaan kepada Allah, fala yumkinu an na'murallah, enggak mungkin kita memerintah Allah. Allahu ya'muru wala yu'maru. Allah lah yang memerintah harusnya, bukan dia diperintah. Enggak mungkin Allah diperintah. Dan jika demikian naqulu alamu lidu'a, makanya kalau konteksnya pakai lam amr tapi ada lafaz Allah di dalamnya sebagai mukhatab, objek yang diajak bicara, maka menjadi lam doa. Baik. Ya, berikutnya kita bahas. Nah, wa min zalika qauluhu wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Ya, wa min zalika di antara contohnya tentang ya lamud du'a pada ayat di surat Az-Zukhruf ayat 77. Yang bunyinya wanadau ya maliku, dan mereka berseru wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka,
biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Maka di situ yaqdinya, aslinya yaqdinya itu ada ya ilatnya, ada huruf ilatnya yaqdi panjang. Dijazm karena ada lam di situ, lamnya lam du'a, ya. Kemudian menjadi hadzful akhir liyaqdi, jadi pendek. Ya, artinya biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Karena konteksnya ada lafaz Allah, maka maknanya bukan sebatas perintah kepada Allah, bukan berarti kita perintah Allah, ya Allah matikan kami saja. Ya, enggak mungkin kita perintah Allah. Kan tapi konteks amr menjadi doa. Ya Allah, ya biarlah kami, Engkau matikan kami saja. Ini kan permohonan ya, bukan perintah. Jadi doa. Fanaqulu alamu lamud du'a, maka lam di situ jadi kita katakan lam doa. Yaqdi di situ fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a wa alamatu jazmihi hadzful ya'i. Alat penjazmnya, tanda jazmnya adalah hadzful ya, menghapus huruf ya ilatnya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Maka harakat kasrah pada lafadz dad, ya, qablaha maksudnya sebelum huruf ya yang dihapusnya itu, dalilun 'alaiha menunjukkan ada huruf ya yang dihapus. Wala finnahi wad du'ai, dan sekarang la finnahi dalam la larangan, la nahiyah dan la doa. Anda bacakan dulu. La nahiyatu wala da'iyatu. La nahiyah dan la du'aiyah. La fungsinya untuk melarang dan la fungsinya untuk berdoa, memohon. Limada farraqal mu'alifu baina ta'biraini, mengapa penulis membedakan antara kedua istilah ini? Ta'birat ya, ta'biran ibarah, ungkapan atau istilah. Qala la fin nahi wad du'ai hunaka qala lamul amri. Di sini ya, la menunjukkan nahyah, larangan, dan la menunjukkan doa. Hunaka qala lamul amri li'annahum yaquluna idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin fa innaka tantiqu bismiha wa idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aksara tantiqu bihi bilafzihi. Walihadza naqulu min harfu jarrin wa la naqulu al mim wa nun harfu jarrin. Paham insyaallah? Di sini kita katakan ya la fid du'a fin nahi dan la fid du'a gitu. Kenapa enggak kita ucapkan lam alif ya? Karena kaidahnya seperti yang sudah kita pelajari ya. Bahwasanya tidak seperti mengucapkan lam doa dengan lam amr tadi ya. Kalau lam amr dengan lam doa kita katakan lam karena memang satu huruf. Lam amr, lam doa. Tapi ini kan la bukan satu huruf. La ini huruf yang terdiri dari dua huruf, sehingga pengucapannya, pelafalannya dengan lafaz aslinya. Aslinya dibaca la, ya sudah kita katakan ini huruf la. Bukan lam alif, bukan. La ini huruf lam alif, bukan. Baik. Li'annahum yaquluna, karena mereka mengatakan, kaidahnya bagaimana? Idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin. Ya, kalau ada huruf itu terdiri dari satu huruf saja, fa innaka tantiqu bismiha, maka ucapkanlah dengan nama isim, nama dengan namanya. Cuma satu huruf, misalkan huruf jar lam. Ya sudah, namanya lam. Kita katakan huruf jar lam, bukan huruf jar li. Huruf jar ba, bukan kita katakan huruf jar bi, tapi huruf jar al-ba'u atau ba, gitu saja. Itu yang tepat. Baik. Sebaliknya wa idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aksara fa tantiqu bihi bilafziha. Apabila huruf itu tersusun, mukawwanah tersusun dari dua huruf atau lebih, maka engkau ucapkan dengan lafaz apa adanya. Aslinya seperti itu, ya kita katakan seperti itu. Walihada naqulu, sehingga kita katakan dengan demikian kita katakan min itu huruf jar, enggak, dan tidak perlu kita katakan al mimu wan nun. Min diucapkan huruf min dan nun enggak perlu, ya harfu jarin. Karena ini dua huruf langsung saja min gitu saja.
sesuai dengan lafadznya. Li'annaha min harfaini, karena min ada 2 huruf, mim dan nun. Wa naqulu alamu harfu jar. Nah, kalau satu huruf seperti lam, maka benar katakan sesuai nama hurufnya. Huruf lam ya huruf lam. Walaupun tulisannya dalam kalimat yaitu li. Ya kan? Li. Lillahi ma fis samawati wal ard misalkan. Kita enggak katakan huruf jar li, tapi huruf jar lam. Wa ila harfu jarin, sedangkan ila, nah ila ini 3 huruf, hamzah, lam dengan ya atau ya bengkongnya dihapus titiknya di situ. Itu ya sebenarnya. 3 huruf ya sudah, sebut saja lafadz pada sesuai dengan aslinya, yaitu ila, huruf ila, huruf jar. Limadza li'anna lamu harfun wahidun. Li'anna lama itu ya. Li'anna lama ya harfun wahidun. Karena lam di situ huruf yang satu huruf. Kalau lam 1 huruf, kan tapi ila salah satu ahruf, ada 3 huruf kalau ila. Bi khilafi ma idza kana fi'lan fa innahu yuntaqu bihi bi lafziha, maka ya menyelisihi kaidah idza kana fi'lan fa innahu yuntaqu bihi bi lafziha. Berbeda dengan kaidah idza kana fi'lan, kalau itu fi'il maka dia diucapkan dengan lafadznya walau kana harfin wahidin, meskipun cuma 1 huruf. Kalau pada fi'il teman-teman, walaupun 1 huruf tetap diucapkan lafadznya. Pada fi'il meskipun 1 huruf, ada enggak fi'il 1 huruf? Ada. Fi'il amr itu bisa 1 huruf. Maka tetap diucapkan sesuai lafadznya, bukan namanya. Buktinya apa? Kita lihat. Walau kana ala harfin wahid, meskipun 1 huruf. Contohnya qi. Qi ini fi'il amr dari apa? Sini saya jelaskan enggak jelaskan ya. Kita cari coba. Qi itu dari apa? Waqayaqi wiqayatan. Qilataqi. Waqayaqi wiqayatan, nanti ketemu amrnya qi ya, lataqi. Artinya jagalah. Ada dalam doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa-nya itu huruf athof, qi-nya amr, na itu maf'ul bih dari qi. Wa qina, ya Allah jagalah kami azabana, dari azab neraka. Nah, di situ qi-nya itu amr 1 huruf. Apakah kita katakan ini huruf qaf? Ini fi'il qaf? Enggak, tetap ini kita katakan ini fi'il qi. Contohnya Rabbi qini azabannar. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku, qini, artinya jagalah aku azabaka, dari azabmu. Mata qulu, tidak perlu kita mengucapkan salah kalau mengucapkan al-qaf, fi'lu du'a. Qaf ini fi'il du'a, bukan. Taqulu qi fi'lu du'aina, maka ucapkanlah qi itu fi'il untuk permohonan, untuk doa. Qi ya Allah jagalah aku, dan seterusnya. Wa taqulu ra zaidan wa ma ma'naha ai unzur ila zaidin. Perhatikan sini ra-nya itu bermakna unzur, fi'il amr dari kata apa? Ra'a yara. Kemudian karena yara ini fi'il mudhari, kemudian untuk mendapatkan fi'il amr adalah menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Jazmkan, huruf mudhari'ahnya dihapus, kemudian huruf ilatnya juga dihapus, maka menyisakan huruf ra saja dengan fathah. Ra zaidan gitu. Artinya unzur. Lihatlah zaid. Baik. Taqulu ra fi'lu amrin, dia fi'il amr. Wala taqulu ra'u fi'lu amrin. Enggak perlu kita mengatakan itu fi'il ra'u, ya enggak ya. Langsung saja bilang fi'il ra, ya ra itu fi'il amr. Enggak perlu kita mengatakan ar-ra'u fi'lu amrin. Meskipun 1 huruf. Ya. Idan jika demikian, idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin fa in kanat fi'lan fantiq intiq amr biha bilafdhiha. Jika itu cuma 1 fi'il, maka tetap ucapkan dengan lafadznya, bukan dengan nama fi'ilnya, bukan dengan nama
nama hurufnya. Wa in kana harfan tantiqu biha bismiha, ya. Tapi kalau memang itu satu huruf, kalau itu pada isim cuma satu huruf, maka kita ucapkan dengan namanya. Contohnya huruf apa tadi? Kalau pada huruf ya, kalau satu huruf ucapkan dengan namanya. Tapi pada fiil ya, satu huruf tetap ucapkan dengan lafadznya. Hadhil qaidatu, inilah kaidahnya. Nah, berikutnya kita masuk la nahi di sini. Yaqulu la fin nahyi fahkum bainana bil haqqi wa la tustid. Ya, la di sini la nahiyah, la menunjukkan larangan, terdapat dalam surat Shad ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, fahkum bainana bil haqqi wa la tustid. Artinya, maka berilah keputusan di antara kami secara adil, bil haqq itu dengan adil maksudnya. Dan janganlah menyimpang. Janganlah engkau menyimpang, wala tustid. Poinnya di mana? Di wala tustid. Janganlah kali engkau apa? Menyimpang. Aslinya tustitu ashtato yustitu. Naqulu, kita katakan di sini la-nya nahiyah. Tustidnya itu fi'lun mudhari'un majzumun bila dengan la nahiyah wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya dengan sukun. Taqulu la tadrib waladakal muaddiba al-muaddiba. Janganlah engkau pukul anakmu al-muaddiba. Janganlah engkau pukul anakmu ini yang berakhlak baik, ya, jangan dipukul. Anaknya sudah beradab, berakhlak baik kok dipukul. La nahiyah, jangan, artinya larangan, jangan. Fa tajzimul fi'la mudhari', maka menjazmkan fi'il mudhari' di situ tadrib, aslinya tadribu. Ini soal jelas. Walau qala qailun, jika ada orang berkata la tadribu waladakal mu'addiba, khata', salah, harusnya tadrib bukan tadribu. Ini mudah ya. Walau qala la tadriba waladaka, juga sama, salah, harusnya tadrib bukan tadriba. Li anna la nahiyatun wa idza dakhalat la nahiyah 'ala al-fi'li wajibal jazmu, wajib jazm ketika la nahiyah itu masuk dalam fi'il, kepada dalam fi'il mudhari'. La fid du'a, sekarang la nahiyah larangan tapi dalam konteks doa. Larangannya tapi bermakna doa. Itu gimana caranya? Lihat ya. Hiya la nahiyatu lakinnahu idza wujihal khitabu ila rabbi azza wa jalla la takun nahiyah. Inilah nahiyahnya ketika masuk dalam objek dalam apa namanya? Pembahasan di dalam kalimat itu terdapat ya lafaz rabb. Konteksnya adalah ya permohonan kepada Allah. La taqul nahiyatun, sehingga tidak boleh, jangan engkau katakan inilah nahiyah. Li'annaka la tanha Allah, enggak mungkin engkau melarang Allah, enggak bisa. Melarang itu ya idealnya melarang itu bukan kepada ya Allah, makhluk kepada Allah enggak bisa, tapi Allah kepada makhluk idealnya. Allahu huwaladzi yanhaka, adapun yang benar Allah yang melarangmu. Ya, wa anta la tanha Allah, dan engkau tidak bisa, tidak mungkin melarang Allah. Idzan, jika demikian, mada ya sama yusammi, kemudian didomirkan ana jadi usammiha. Kemudian mengapa atau dengan apa aku menamakannya, yaitu dengan la du'aiyah. Namanya la du'aiyah. Aula harfu du'ain, juga boleh juga dengan istilah la harfu du'ain, la huruf untuk menunjukkan doa permohonan. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Surat apa ini? Al-Baqarah 286. Ya, Anda bacakan terjemahnya. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Nah, coba fokusnya di mana di situ? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Fokus di la tu'akhidna. Jazm kan di situ, tu'akhid. Aslinya akhadha yu'akhidhu. Ya, jadi tu'akhid. Terjemahnya Rabbana la tu'akhidna. Terjemahnya menjadi doa. Lihat, bukan larangan tapi doa. Ini ayatnya panjang sebenarnya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dialah Allah dia mendapat pahala dari kebajikan, bukan dia di sini maksudnya hamba, seseorang tadi mendapatkan pahala kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa. Nah, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami. Kira-kira ini ini larangan atau kita berdoa? Hakikatnya kita berdoa. Ya, gak mungkin kita larang Allah, jangan ya Allah, jangan siksa kami. Ya, gak bisa. Ya. Terserah Allah mau siksa kita, ya terserah Allah. Ya. Maka yang ada berdoa, ya Allah, semoga, ya janganlah di sini maksudnya semoga Engkau tidak menyiksaku. Jadi seperti itu. Semoga Engkau tidak menyiksaku karena kelupaanku, karena kesalahanku. Lau qulta rabbi la taj'alni ashqa khalqika. Sahih. Situ la taj'alni, di situ benar ya, karena sudah jazm, sudah betul. Rabbi taj'alni ashqa khalqika. Sahih. Lau qulta rabbi taj'alu salah. Yang benar taj'al. Ya, li'annaka rafa'tal fi'la, karena engkau telah merafa'kan fi'il mudhari taj'alu, di situ salah, harusnya jazm bukan rafa. Wala du'aiyatu tajzimul fi'la mudhari'a. Kenapa? Karena la du'aiyah harus menjazmkan fi'il mudhari, sehingga menjadi harusnya la taj'alni bukan taj'aluni. La takum juga sama, la takum la nahiyah. Takum fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya dengan sukun. La takum aslinya takumu, panjang ada wawunya, kemudian jadi takum. Hindun la takumu, hindun la takumu. Ya, hindun ini ada dua versi cara baca, bisa dibaca Hindu tanpa tanwin, bisa dibaca juga dengan tanwin. Ya, silahkan pilih yang mudah saja bagi pemula ya. Hindun la takumu la huna nafiyatuna. Di sini la-nya nafiyah, li annaka tukhbiru an hindin annaha la takumu. Karena la di sini nafiyah, apa buktinya? Karena konteksnya memang sedang mengabarkan bahwasanya Hindun itu tidak berdiri. Ya, Hindun la takumu, Hindun tidak berdiri, sedang tidak berdiri. Bukan melarang, bukan. Konteksnya memang nafi di sini. La tanhaha wa la nafiyatu wa la tughayyiru fil fi'li syai'an. Karena tidak memberikan makna larangan, ya, maka la-nya di sini la nafiyah saja. Tidak bisa la nafiyah itu mengubah fi'il sedikit pun. I'rabnya enggak bisa merubah. Ya, la nafiyah, nafi yang maknanya tidak bisa merubah i'rab. Idan jika demikian la nafiyah takumu, ya, la-nya itu nafiyah, takumunya fi'il mudhari' wal marfu'un bi dhammah zahirah, fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah yang zahirah yang nampak. Lam yakum zaidun. Nah, sedangkan pada kalimat yang lam yakum zaidun barulah di sini lamnya harfu nafin. Di sini halamnya harfu nafin wa qalbin wa jazmin. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bila alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya dengan sukun. Zaidnya fa'il marfu, dia marfu dengan dhamma yang zahirah. Lau qala qailun, seandainya engkau mengatakan lam yakumu zaidun khata'un, ini salah. Ada waktu syartil jazima, ada alat penjazm yang berupa konteks syarat. Ada in, ada ma, ada man, ada mahma, ada idma, ada ay, ada mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifa. Bada al-ana, maka penulis memulai sekarang ini dengan jawazim, alat penjazm yang menjazmkan dua fiil. Jadi dimulai dari langsung dua fiilnya ya, yang dijazmkan. Karena tadi sudah ya, yang satu fiil sudah selesai. Sekarang yang menjazmkan dua fiil ada in, mislu in yakum zaidun yakum amrun. Jika zaid berdiri maka amr juga berdiri. Al-awalu yakum majzumun, yakum yang pertama majzum dan yakum yang kedua juga majzum. Kenapa? Karena kalau konteksnya kalimatnya syarat jawab syarat, jika ada fiil mudhari dua-duanya jadi jazm dengan alat penjazm tersebut. Yusamal awwalu fi'la syarti, karena yang pertama itu fi'il syarat,
Yakumnya itu yang yakum pertama fi'il syarat, sedangkan yang kedua dengan disebut dengan fi'il jawab syarat. Baik, dua-duanya jazm. Lau qulta in yakum Zaidun yakumu Amrun yasara hadza khata'an aw dha'ifa. Ini salah ya. Atau ini ya pendapat yang lemah. Lau qulta in yakumu Zaidun yakum Amrun khata', ini juga salah ya. Kok cuma satu yang dijazmkan, harusnya dua-duanya. Lau qulta in yakumu Zaidun yakumu Amrun juga salah. Qala Allah Ta'ala in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima in tusibaka hasanatun tasuhum. Perhatikan lafaz yak, di situ ada yakun. Yakun itu fi'il mudhari yang kena jazm karena in, aslinya yakunu. Kemudian yang kedua jazmnya in tusibka, aslinya asaba yusibu, kemudian jadi tusibu, jadi jazm jadi tusib. Ya, yang ketiga ada tasu di situ ya. Tasuhum, aslinya apa? Tasuu, jadi tasuhum, jazm juga karena ada in. Taib, jelas. Ya, adapun nanti ada ma aidon min adawatul jazm, juga alat penjazm, menjazmkan dua fi'il sekaligus. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Perhatikan lafaz taf'alu dengan ya'lam, dua-duanya jazm karena ada ma di situ, maknya alat penjazm dua fi'il mudhari. Taf'alu jazmnya ka hadfun nun, sedangkan ya'lam jazmnya dengan sukun. Fi'il syart ya, taf'alu di situ fi'il syaratnya adalah taf'alu. Wa huwa majzum, taf'alu ini majzum karena hadfun nun, jawab syaratnya adalah ya'lam. Ya'lam sini majzum karena sukun. Juzimal awwalu bihadfin nun, maka yang pertama tadi apa? Taf'alu jazm dengan hadfun nun karena dia af'al khamsah, sedangkan yang kedua dengan sukun, ya'lam sukun karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Maksudnya syai'un itu apa? Nun inas ataupun nun taukid. Man min adawatil jazmi allati tuzamu fi alain, menjazmkan dua fi'il juga. Contohnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sudah kita hafal insyaallah ayatnya. Ya'mal di situ jazm, juga yara juga jazm. Kalau yara jazmnya dengan harful akhir, aslinya panjang yara, sini jadi yara. Ya ya'mal di situ fi'il syartin jazm karena dia fi'il syarat, sedangkan yara di situ jazm juga karena jawab syaratnya. Ya'mal mithlu syarati majzumun bisukun, jazm karena sukun, sedangkan yara di situ yarahu jazm dengan hadful alif, aslinya kan yara panjang, mu'tal dengan alif. Fal fathatu qablaha dalilun 'alaiha fathah, pada ra-nya di situ menunjukkan adanya alif yang dihapus setelahnya. Wal ha'u maf'ulun bih, yarahu hu-nya itu maf'ul bihnya. Mahma aidan min adawatil jazmi allati tujzimu fi'lain, sama mahma juga menunjukkan al penjazm, menjazmkan dua fi'il. Qala syairu wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lam. Mahma ta'situ, mahma lihat ya, takun di situ, wa mahma takun di situ jazm yang pertama aslinya takunu, kemudian yang kedua jazmnya di lafaz tu'lam. Tu'lam yang paling akhir itu jazm yang kedua, aslinya tu'lamu gitu. Jadi tu'lam. Jawabu syarat. Wa hurrika bil kasri, dan diharokati kasrah di situ pada tu'lami, mura'atan lirrawi, yakni al harfa alladhi tubna alaihi al qasidah. Jadi intinya untuk menyesuaikan qasidah saja. Qasidah pada bait ini untuk supaya enak dibaca akhirannya. Ada keperluan apa? Keperluan membuat bait. Begitu pula seterusnya, izma juga sama, ada tu syartin jazimatun tujzamu fi'lain. Izma ya, taqulu li sahibika, engkau mengatakan kepada kawanmu, izma tajlis ajlis ya, kapanpun atau dimanapun ya engkau duduk, aku ikut duduk. Yakni fi ayyi makanin tajlisu ajlis, dimanapun ya, fi ayyi makan, dimanapun tempat engkau duduk aku ikut duduk. Fi'lu syart, ini lafaz syaratnya. Tajlis ini jawab syaratnya ajlis. Fi'lu syaratnya tajlis, jawab syaratnya ajlis. Law qulta izma tajlisu ajlisa, ini salah. Izma tajlisu ajlisu salah. Izma tajlis ajlis sahih. Baik teman-teman, jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua, semoga istiqomah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan ya atas partisipasi antum berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.